Yang hari ini yang baru datang ya seperti inilah senior-senior. Waktu itu senior-senior yang lama mungkin prosesnya berbeda, pengenalan dan lain sebagainya. Di akhir dari itu sebelum sebentar masih ada percakapan kita atau sambutan atau apapun. Paling tidak penyampaian saya akan latar belakang tadi yang sedikit itu menjadi pemodal kita untuk bagaimana perjuangan-perjuangan Iqbal sekarang dan akan datang. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita coba tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menyatakan kasih-Mu di antara kami, kakak beradik, saudara-saudara, bapak dan anak, bahkan juga sahabat-sahabat kami. Patut kami syukuri karena perjalanan hidup kami bersekutu bersama di Hikmalbar ini. Sebagai bapak, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Kami coba merefleksikan pribadi kami di hadapan-Mu, kami tidak begitu sempurna. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak. Karena itu malam hari ini hamba juga terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu hari ini. Karena itu mari urapi hamba-Mu sehingga kebenaran yang hamba taburkan biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kedepannya Tuhan, di hari-hari mendatang, di tahun-tahun mendatang, Hikmalbar menjadi kuat, menjadi sehat, bahkan juga lahir pemimpin-pemimpin yang integritas. Karena itu mari berbicara di tengah-tengah kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya pilih di 2 Timotius pasalnya yang keempat. Yang punya Alkitab bisa baca di Alkitab elektronik kalau ada. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua tiga dan 5 ya. 2, 3 dan 5. 2 Timotius 4 pasal 2 Timotius pasal 4 ayat 2, 3 dan 5. Saya bacakan ayat 2, adik-adik melanjutkannya ayat 3 dan 4. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang yang tidak lagi menerima tetapi mereka akan kita baca secara bersama-sama. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayan. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca tapi merenungkan ini, bahkan lebih dari itu adalah melakukan firman. Salam. Sekali lagi terima kasih karena pengurus sudah mengundang juga, sekaligus saya coba sharing terkait dengan apa menjadi isi hati Tuhan untuk
komunitas Malbar, bahkan adik-adik khusus juga pengurus di Malbar ini. Kalau kita melihat perikop ini cukup menarik karena menuliskan kepada kita, penuhilah panggilan pelayanan. Bicara ministry pelayanan itu sebenarnya cukup luas. Kalau kita hubungkan dengan gereja, kita akan sedikit terkotak berpikir bahwa pelayanan itu hanya bicara bagaimana gereja, bagaimana manusia dengan Tuhan. Justru pelayanan sebenarnya itu adalah bagaimana manusia dengan manusia juga. Bagaimana manusia dengan sesamanya, manusia dengan ciptaan Tuhan lain. Karena itu pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita harus penuhi dalam panggilan ini. Panggilan ini mungkin akan lebih spesial atau lebih khusus kepada badan pengurus. Saya ingat persis kala itu kalau pelantikan waktu itu kita masih sumpah ya, sumpah dan angkat tangan, dan kalau kita memahami betul sumpah jabatan, sumpah kepengurusan, maka orang Sumba bilang itu pamali sebenarnya. Apalagi itu ditandai dengan mungkin berdoa atau mungkin juga dengan ritual-ritual tertentu. Ya bisa saja bakar lilin atau bisa saja siripinang dan lain sebagainya. Apapun respon kita terhadap pelayanan. Saya menjadi sedikit takut, bukan takut juga. Saya kadang-kadang juga pada posisi-posisi jabatan di kampus atau di organisasi-organisasi saya, KNPI di NTT sebagai wakil ketua 2, membidangi penelitian dan pendidikan. Itu sebenarnya seluruh NTT ini cukup rumit juga. Ya. Bagaimana seluruh KNPI yang ada di seluruh NTT ini, 33 kabupaten kota, bagaimana saya merumuskan tentang pemuda dalam konteks pendidikan dan penelitian. Cukup rumit juga. Ya, bagaimana memikirkan bagaimana konsep-konsep itu dibangun dan dikirimkan ke seluruh grup-grup kabupaten, diterima tidak atau lain-lain sebagainya. Itu juga cukup rumit ya. Dan saya ingat kalau itu menjadi panggilan saya dalam konteks organisasi, maka waktu itu saya sumpah dan berjanji untuk memenuhi panggilan pelayanan melalui konteks organisasi. Maka itu sangat berat. Sebagai aktivis itu artinya orang yang selalu beraktivitas. Ini orang kalau tidak beraktivitas berarti dia bukan aktivis. Saya coba merefleksikan, ada banyak juga teman-teman kita yang setelah sekian berorganisasi di sini, ketika dia kembali dia kehilangan aktivisnya. Dia lebih pada aktivitas yang lain. Tapi jiwa aktivisnya itu sudah hilang, ditelan bumi, ya. Apalagi ditelan Leboya Barat ya, berhubungan dengan sistem dan lain sebagainya. Kita tidak begitu berani. Ya. Padahal dia bilang, nyatakanlah apa yang salah. Di organisasi diajarkan bagaimana kita beridealis, bukan? Bagaimana kita menyampaikan, kalau si ini menyampaikan salah, saya harus omong saat itu, interupsi ya, dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa selalu menjadi punya pertanyaan-pertanyaan. Ini merefleksikan bahwa sebenarnya anak-anak Malbar sejujurnya saya malah kadang saya dimusuhin juga. Ya. Waktu saya maju 2019, orang-orang yang berjuang di sini bukan karena saya omong politik. Ya. Artinya bicara organisasi, bicara hubungan kita sebagai anak papa. Kita sudah berdarah-darah di organisasi, apapun yang saya lakukan sebenarnya itu sudah harus mati-matian dengan kita. Karena kenapa? Karena saya juga berkontribusi dalam organisasi. Kala itu 2019 malah saya korban dari politik. Korbannya adalah
saya dimusuhi dari sekian banyak orang. Bayangkan keluarga yang dilega waktu itu, padahal ini anglema ini. Saya sama sekali tidak sampai hari ini seperti itu ya. Sampai hari ini saya ya mungkin tidak omong sama sekali ya. Artinya saya merefleksikan itu, tapi juga di lain pihak adalah saya lihat adik-adik yang lain komunikasi di antara alumni Hipmalbar juga tidak ada. Padahal sebenarnya panggilan kita ada di Hipmalbar ini adalah panggilan bukan saja sebagai pemahasiswa, tapi juga ada kelanjutannya. Bagaimana kita bersatu di sini, juga nanti di luar, bagaimana kita berjuang bersama. Dan sejujurnya itu tadi, kita hanya mungkin beridealis di sini. Banyak juga orang tua yang telepon saya, kasih berhenti sudah itu Hipmalbar. Pulang di kampung sini mereka duduk di belakang, tidak pernah rajin gereja. Bayangkan ini orang-orang yang ngomong lah majelis. Mereka bilang ke saya, apalah artinya kalau mereka berorganisasi kalau mereka tidak aktif di gereja. Dan saya pribadi juga mau ngomong di sini salah, tapi ya itu sudah sebagai pimpinan dia bilang, kalau kita bilang hari ini ya tegurlah yang salah. Kalau mengaku bahwa kita juga bersumpah dan berjanji menjadi pengurus yang baik, menjadi anggota Hipmalbar yang baik ke depan, ya harus memang siap mentalitas kita untuk siap ditegur. Saya kemarin taruh di story itu, organisasi yang benar adalah organisasi yang terpimpin. Ada satu dialektika dinamika yang terjadi di KMPI kami baik dari pusat bahkan juga GMKI kemarin itu, yang kita harapkan yang tidak diharapkan itu yang dipakai. Lalu dihubungkan dengan sampai hari ini dengan PDIP Pak Mega tidak ada satu komentar pun tentang soal pencapresan. Kita lihat dari sisi organisasinya, bagaimana kepemimpinan Mega ini, kepemimpinan yang terpimpin menunggu suaranya untuk dia omong. Semua kader diam. Itu artinya bahwa organisasi yang benarlah organisasi yang terpimpin. Tunggu pemimpin yang ngomong. Kalau pemimpinnya tidak omong sampai di akar rumput itu tidak ada yang berani bicara. Itu namanya organisasi yang terpimpin. Terpimpin itu betul-betul saya omong alu, dengar sudah begitu, lakukan sudah begitu. Nah, cuman di organisasi-organisasi kita yang sifatnya seperti ini ya, memang lebih banyak kepemimpinan kolektif ya, kolegial. Tapi paling tidak bahwa kebenaran firman Tuhan mau tolong kita hari ini untuk kembali merefleksikan sumpah dan janji kita. Apakah yang saya sudah lakukan kemarin itu baik atau tidak? Tentu saya tidak menyalahkan siapa pengurus, kita semua, saya juga sebagai pembina tidak menyalahkan saya. Paling tidak bahwa mari sejauh mana kemampuan, sejauh mana realisasi visi misi program yang menjadi tanggung jawab kita, apakah itu sudah terrealisasi atau tidak. Ini juga menjadi refleksi untuk kita bahwa ini sebenarnya bukan panggilan yang lain-lain. Ini sebenarnya ini panggilan pelayanan untuk kita juga. Panggilan untuk kita melayani sesama. Menyampaikan ide gagasan itu tidak mudah. Apalagi ada yang punya ruang ke Pak Ketua, Pak Sekum, punya waktu untuk mau berdiskusi. Kalau mau bilang ego saja, kita urus diri sendiri sajalah gitu. Sudah, kalau tahu juga kita kuliah nanti pulang juga. Tapi ada juga orang-orang yang bersedia menjadi kakak, bersedia di Hipmalbar. Ada yang tidak banyak omong, tapi kalau suruh kerja, kalau setiap kali pertemuan tidak banyak omong, tapi tiap kali ada pekerjaan yang berat, dia selalu ada di situ. Ada juga tipe-tipe yang begitu. Ada juga yang super aktif. Ada juga yang slow saja. Yang penting saya ada. Itulah warna-warna kita. Bahwa
sudah terjadi kesedihan itu, patut kita syukuri bahwa semua itu karena ada hati yang bersedia. Ada mau dibentuk, mau diajar, mau saling mendengar, itu juga bagian dari bagaimana berbentuk pribadi kita. Maka karena itu hal yang pertama yang kita bisa renungkan adalah beranilah untuk menyampaikan apa yang salah. Beranilah menyampaikan apa yang benar. Saya akan merasa terbeban sekali kalau saya tahu itu orang salah, baru saya tidak omong. Saya sering rasa ini. Kalau itu saya tidak lakukan, maka sepertinya saya menanggung bebannya dia. Tetapi kalau saya berusaha dan saya sudah sampaikan itu, sepertinya saya bersih begitu, bersih tangan saya. Maksudnya bahwa apa yang salah itu saya sudah sampaikan. Bahwa itu tidak jadi beban. Kalau itu masih ada di pikiran kita, masih ada di nurani kita, saya pikir itu alhamdulillah sehat kita sebenarnya. Secara jiwa, secara spiritual, itu baik sebenarnya. Tapi kalau kita dia karena senior, dia tidak berani perasaan, itu juga sebenarnya beban bagi kita. Karena itu dalam persekutuan kita malam ini merefleksikan hikmalbar yang ke-8 adalah kedepannya, bahkan ya akan datang, ya memang baik atau tidak baik waktunya nyatakan apa yang salah. Mungkin dengan itu akan ada seleksi bahwa ini orang ini memang dia setia dengan saya. Bilang begini, saya sering taruh di post di wall itu, saya bilang kalau kamu mau tahu ini orang punya karakter yang baik, kasih dia kuat atau kasih pegang dia barang, kita akan tahu ini orang, oh dia punya karakter ini. Artinya suatu saat kita juga akan ada pada posisi-posisi jadi pemimpin. Tidak semua di hadapan kita menjadi baik adanya. Ya. Pak Ketua pernah jadi ketua, dia punya kelemahan saya juga dan kita semua. Tapi yang bicara yang namanya kolektif kolegial itu adalah itu tadi, memang harus siap sedia menyampaikan apa yang salah, tegur. Nah, apakah ini juga termasuk pasal 1 dan 2 di GMK ini? Yang salah hanya junior, toh? Pasal 1, 2 dibolak-balik saja itu. Kalau yang ikuti GMKI ya, artinya senior tidak pernah salah gitu. Ya maksudnya dalam komunitas kita di sini ya itu sebaiknya organisasi yang sehat adalah menyampaikan apa yang salah. Menyampaikan apa yang salah, tegur yang salah, tapi itu juga disampaikan dengan hikmah. Ya, jangan sampai kita tegur di muka umum itu tidak baik. Ya. Nah, begitulah organisasi yang sehat. Kalau teman-teman mau tahu ini orang baik dengan saya, di saat saya buruk pun dia terima, di saat saya baik pun dia terima. Itu berkonek. Tapi kadang-kadang tidak ada tekanan, tidak ada dinamika, baik-baik saja. Kita tidak tahu suatu saat ini orang ini akan tetap setia dengan saya. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Artinya begini, baik tidak baik waktunya, kita akan tahu pasti siapa yang akan bersama-sama. Nah ini juga ujian-ujian komunitas, ujian-ujian organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dia bilang, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ya. Bicara menguasai diri dan bicara menguasai sebenarnya ini juga tidak terlepas bagaimana power, kuasa itu yang ada pada kita itu juga menjadi bagian. Kuasa itu identik dengan kepemimpinan. Kalau organisasi yang terpimpin, kalau kita tidak kontrol sampai ke bawah, maka itu akan sulit sekali terrealisasi visi dan misi kita. Karena itu saya bilang kemarin di atas itu, saya bilang begini, kalau organisasi itu hanya memunculkan visi pribadi, maka sulit sekali dalam satu pencapaian visi organisasi. Artinya
kalau kita sudah berorganisasi itu artinya bahwa tidak ada ruang untuk kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Yang ada hanyalah adalah mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan Malbar. Nah, karena itu malam hari ini kalau berbicara baik tidak baik, kita semua tidak baik. Kita juga baik semua. Ya. Karena itu merefleksikan 8 tahun Malbar hari ini, saya menyiapkan satu kertas putih ini. Semoga kita semua ada ballpoint. Ya. Saya menyiapkan kertas putih ini, bukan uang ya, kertas putih. Kertas putih ini masih putih ya. Saya sengaja bisik Lius tadi tolong cari kertas putih. Masing-masing punya ballpoint. Mungkin sebentar juga ada api unggun, kita bisa bakar. Bisa juga kertas ini kita bikin satu list, bukan daftar dosa ya. Karena surat indulgensia itu sudah selesai ya. Catatan dosa, dan catatan itu hanya cuma saya dengan Tuhan yang tahu ya. Kita Nona Emi dengan Tuhan yang tahu. Jangan boleh tahu orang lain ya. Karena itu kita berharap secara komunal, kita hanya komunal saja. Boleh sampaikan pribadi apa-apa yang kira-kira di Malbar ini, apa ya menurut teman-teman ke depan, apa yang kita mau raih. Kira-kira seperti apa saya ke depan. Pokoknya kelemahan-kelemahan bisa ditulis semua sebentar ini, dan saya mau bakar dan saya mau selesaikan itu dan saya mau jadi baik. Ya saya bilang tadi bukan daftar dosa ya, tapi maksudnya bahwa saya mau tinggalkan yang ini. Saya mau Malbar ke depan lebih baik. Saya mau lebih baik, saya mau lebih baik, mau lebih baik. Ya. Tulis saja yang tidak baik ya. Dan sebentar kita bergandengan tangan. Terlepas dari itu adalah selama 8 tahun sebagai anak dan bapak, sebagai saudara, sebagai adik, sebagai sahabat, kita punya banyak kesalahan dan kita selesaikan itu ya. Kita selesaikan dia unggu dan kita berdoa bersama-sama. Setelah itu selanjutnya bisa dilanjutkan acara apa ya, menurut teman-teman. Karena itu saya bagikan ini, siap-siap ada ballpoint, ada ya. Ya. Mulai dari ini Pak Ketua, Pak Isto. Tulisan yang tidak baik tinggal dibuang, diambil sebentar, dan ada saya tidak ambil pun. Kalau ada kebencian dengan senior, apa ya, taruh di situ, selesai sudah kita double, biar kita sehat lah secara organisasi. Tidak boleh dicontek, tidak boleh. Ya maksudnya itu kan pribadi. Rencana terakhir ya, kami tetap memenuhi panggilan pelayanan kami dalam komunitas organisasi ini, biar kami juga menyiapkan hati kami untuk melayani di antara kami sebagai pengurus, sebagai adik, sebagai pembina, sebagai siapapun kami dalam organisasi. Karena itu Tuhan mari berikan kepada kami kuasa untuk kami menunaikan tugas pelayanan ini, yakni menegur yang salah, menyampaikan, menasihati yang bagi teman-teman sekerja kami di tempat ini. Karena itu tolong kami, Roh Kudus menolong kami ke depan, untuk kami sebagai adik, sebagai kakak, sebagai senior, kami tetap punya hati yang mau diajar, mau dibentuk Tuhan di organisasi. Satu harapan hamba Tuhan adalah
organisasi dalam bidang kerohanian tetap berjalan dengan baik, sehingga di sinilah mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, saling menasihati dan saling mengasihi di antara mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan juga sejarah Hikmal Bar dari awal sampai pada saat ini. Yang tentunya dalam proses bukan hal yang mudah. Sampai Hikmal Bar berdiri yang ke-8 tahun sampai pada saat ini. Untuk itu kita masuk pada sambutan. Sambutan pertama dari anggota kepada Kakak Martin waktu dan tempat hari ini. Shalom. Selamat malam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati selaku Bapak Pembina, yang saya hormati para pengurus itu, dan yang saya hormati senior muda, dan yang saya bangga-muliakan serta hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita patut puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas cinta dan kasih kita masih bisa bertemu pada malam hari ini. Artinya kita bertemu pada malam hari ini, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa wadah atau rumah besar kita, Hikmal Bar, telah meranjak usia yang ke-8. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang tergolong dalam suatu himpunan itu, maka tentu kita bersyukur karena kita masih diberi napas kehidupan hingga pada saat ini. Saya minta kepada teman-teman semua atau saudara untuk bergandengan tangan, apa yang kita inginkan supaya tercapai. Supaya mengapa kita meninggalkan rumah atau tanah kelahiran kita supaya tercapai. Mari kita bergandengan tangan untuk bercapai apa yang kita inginkan dari tanah kelahiran kita. Dari akhir kata saya, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Salam. Terima kasih kepada Kakak Martin yang telah menyampaikan sambutannya untuk mewakili anggota. Nah, untuk itu kita sebagai Hikmal Bar, mari kita saling bergandeng tangan, saling bersatu dalam wadah Hikmal Bar. Untuk itu, sambutan selanjutnya saya persilahkan kepada pengurus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina yang selama ini setia melayani kami. Yang saya hormati Senior Hikmal Bar Isto, yang saya hormati pula senior muda Hikmal Bar, dan yang saya hormati rekan-rekan badan pengurus, dan yang saya bangga dan saya cintai seluruh anggota Hikmal Bar yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Pertama-tama karena kita insan yang beriman,
maka patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat-Nya kepada kita hingga pada saat ini. Dengan penuh kegembiraan dan kekompakan kita hadir di ulang tahun Hikmalbar yang ke-8 yang tetap kompak dan selalu menjaga visi dan misi organisasi. Itu semua karena kemurahan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, izinkanlah saya dan mewakili seluruh rekan badan pengurus untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka Dies Natalis Hikmalbar yang ke-8. Betapa waktu sudah tidak terasa, mulai dari detik, menit, jam, minggu, bulan sampai pada tahun. Dan pada saat ini Hikmalbar berada di umur yang ke-8. Itu bukan semata-mata karena kehebatan atau kekuatan kita, tapi karena campur tangan Tuhan, karena kuasa Tuhan, hingga organisasi kita masih berdiri dan berada pada saat ini. Saya sangat bangga kepada kita semua karena dengan sabar, loyal, kompak, bersama dan bersatu, meskipun dalam perjalanan kadang sesuatu yang membuat kita goyah, tetapi kita ketahui semua itu merupakan perjalanan dari suatu keberhasilan, suatu perjuangan kita ada di tempat ini. Yang saya mau tekankan kepada kita semua, terlebih khusus kepada teman-teman, marilah kita tetap saling menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita tetap rukun dan bersatu di wadah Hikmalbar ini. Dan juga kepada pendiri atau senior organisasi, kami mengucapkan terima kasih karena atas kerja keras dan perjuangannya hingga organisasi ini dibentuk pada tanggal 12 Oktober 2014. Dan juga kami mengucapkan terima kasih karena selalu memberikan kami arahan, motivasi, sehingga kami tetap dalam situasi kompak dan solid dalam menjalankan roda organisasi ini. Dalam hidup adalah catatan sejarah, dan dalam sejarah adalah perjuangan, dan dalam perjuangan adalah pengorbanan. Itu semua tidak bisa dihilangkan dan kita tidak bisa hindari. Dan mari di hari yang berbahagia ini, di ulang tahun Hikmalbar, di hari ulang tahun, semoga membawa semangat yang baru kepada kita semua dengan membawa satu terobosan menuju perubahan. Teman-teman yang saya cintai, mari kita koreksi apa yang menjadi kelemahan kita masing-masing. Mari kita koreksi, mari kita perbaiki apa yang menjadi ketidaklengkapan, ketidakadaan di hari kemarin. Mari kita menjaga tutur kata kita, menjaga etika kita, sehingga agar organisasi ini menjadi organisasi yang menjadi contoh dan teladan bagi organisasi-organisasi yang lain. Teman-teman yang saya cintai, mari ke depannya kita sama-sama bergandengan tangan, bangkit dari keterpurukan kita masing-masing, dan bangkit untuk Hikmalbar, untuk tanah air kita, melalui organisasi ini agar lebih baik dan bersahaja ke depannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jangan pernah menyampingkan Tuhan. Saya pribadi dan mewakili semua rekan badan pengurus menghimbau kepada kita semua agar tetap
kooperatif di hari ke depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan didengar, saya mengucapkan permohonan maaf. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada wadah tercinta yang ke-8. Semoga menjadi wadah yang menjadi contoh dan yang memberikan teladan bagi nusa dan bangsa. Dan juga semoga tetap jaya dan eksis dengan berbagai kegiatannya. Salve dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bendung yang telah menyampaikan sambutannya untuk mewakili pengurus inti Hikmalbar untuk kita semua. Untuk itu kita sebagai wadah Hikmalbar, mari kita menjaga visi dan misi Hikmalbar dan selalu kompak dalam setiap kegiatan. Dan sambutan selanjutnya kepada Bapak Pembina waktu. Kepada senior waktu dan tempat, saya persilakan kepada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mewakili para senior. Terima kasih banyak kepada kerjaan dari para pengurus dan teman-teman semua. Saya hormat Bapak Pembina yang sudah hadir dan juga teman-teman pada malam ini. Yang saya hormati kepada senior dan juga yang saya hormati kepada para pengurus, yang saya hormati kepada semua kita yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia yang kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu yang pertama yang saya sampaikan pada momentum malam hari ini dalam Dies Natalis Hikmalbar yang ke-8, tentu di dalam perjalanan organisasi seperti yang Bapak atau Om kita yang sudah sampaikan tentang perjalanan organisasi, ketika kita melihat bahwa dalam segi umur memang itu terlalu mudah untuk kita lihat, tapi kita lihat itu punya kualitas perjuangan, bagaimana di dalam kita berorganisasi, bagaimana kita punya semangat perjuangan, semangat kita punya kebersamaan untuk membangkitkan wadah organisasi itu supaya menjadi organisasi yang lebih maju dan lebih eksis ke depannya begitu. Tentu di dalam organisasi sudah mengajarkan bahwa kita itu harus perlu untuk belajar bagaimana hal-hal yang memang kita harus perlu untuk pelajari hal itu. Lewat momentum malam hari ini, ketika kita masuk di dalam organisasi Hikmalbar, itu banyak hal yang kita harus pelajari. Bukan saja kita berbicara tentang hal teknis-teknis dalam organisasi, tapi banyak hal yang kita harus pelajari dalam organisasi Hikmalbar. Contohnya dalam kita beretika, contohnya dalam ketika berbicara, contohnya dalam segala hal kita harus berbicara dalam belajar dalam hal itu. Tentu di dalam Hikmalbar bukan saja kita belajar tentang mekanisme dan apa segala macam. Kita harus memaknai apa itu organisasi yang sebenarnya. Lewat momentum malam hari ini dalam Dies Natalis Hikmalbar yang ke-8, ketika kita hal-hal yang kita harus merasa janggal dalam hal-hal kemarin, mari kita rubah untuk malam ini. Ketika rasa-rasa yang memang itu tidak pantas untuk kita harus laksanakan, mari dalam lewat momentum malam hari ini kita rubah akan hal itu, supaya kita itu menjadi orang yang memang takut akan
kesalahan, tapi kita harus belajar bagaimana kita itu harus bisa untuk menjadi orang yang berintelektual begitu. Dan itu di dalam organisasi Malbar kita itu harus perlu untuk belajar, yang memang kita harus perlu tahu begitu. Tentu kalau kita tidak mau untuk belajar, tentu Malbar tidak akan paksa kita untuk kita harus belajar. Tetapi kalau kita mau untuk belajar, Malbar itu selalu terbuka untuk dia mengajarkan banyak hal untuk kita. Contohnya ketika kita punya banyak kesibukan, kalau di kampus ya tidak masalah, tapi kita sengaja untuk berkesibukan lain sementara kita punya waktu, itu sudah menjadi kesalahan besar bagi kita sendiri. Karena tidak punya waktu untuk berorganisasi, maka hal-hal yang kita harus banyak untuk pelajari, kita tidak bisa pelajari dalam Malbar. Tentu dalam Malbar itu banyak hal yang kita harus pelajari dengan hal itu. Mungkin sekian sambutan dari saya. Akhir kata, saya mewakili senior untuk Malbar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Malbar yang ke-8. Semoga jaya selalu dan panjang perjuangan untuk seterusnya. Mungkin sekian sambutan singkat dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dikembalikan. Salam dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kiku yang telah memberikan sambutannya untuk pertemuan. Untuk itu, kita sebagai wadah Malbar melalui organisasi ini banyak hal-hal positif yang kita pelajari. Terutama kita belajar sifat dan cara berbicara kita. Dan untuk itu, kita sebagai mahasiswa, mari kita menjadi mahasiswa yang intelektual. Untuk sambutan selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Pem. Baik, saya berterima kasih karena diberi lagi kesempatan Pak Ketua dan adik-adik sekalian. Salam. Salam. Saya dulu tadi mencoba merefleksikan satu hal ya. Di luar sana, ketika saya posting di FB, banyak sekali orang yang ingin kenal saya. Ikuti dulu cerita saya. Terlalu banyak orang yang ingin berkenalan dengan saya. Karena mereka lihat bahwa mungkin sering aktif ya, menulis opini dan lain sebagainya. Saking gregetan untuk mereka ingin mengenal saya, ya, akhirnya mereka berusaha untuk minta nomor dan lain sebagainya. Ya. Kadang juga saya tidak respon dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah di luar sana itu orang kepengen mau kenal saya, mau bercerita, berdiskusi tentang politik, berdiskusi dengan apa saja, ya. Karena mereka pikir bahwa saya itu serba bisa begitu, ya, dalam otak mereka. Ya. Saya juga tidak tahu ya. Tapi yang saya renungkan dan saya coba tadi, ternyata juga adik-adik di Malbar itu bersyukur. Walaupun di dunia luar sana, di dunia maya, mereka pengen dekat dengan saya, jarang untuk bercerita begini. Pemahaman mereka bahwa Milkianus Potiari ini wow begitu ya. Di luar sana. Mereka tidak tahu kondisi saya real seperti apa ya. Tapi itulah dunia nyata, dunia apa? Dunia maya begitu maksud saya. Faktanya adalah bahwa mereka tidak tahu bahwa kita bergurau, kita bercerita seperti ini apa adanya. Banyak yang kita tampilkan tidak seperti apa adanya. Mungkin kita juga organisasi ini, setiap pribadi banyak yang kita tampilkan di dunia maya itu wow semua. Bukan? Kamera banyak menipu kita ya, HP banyak menipu keadaan kita yang sebenarnya. Kalau mereka tembok adik Ansal ini, wah pendek amat sah. Atau lihat saya begitu, ternyata Pak Milki ini kurus ya. Begitu. Mereka lihat saya di sana, wow, dengan jas, dengan kata-kata yang sangat wow. Gitu. Karena itu mereka pengen sekali untuk bertemu, bercerita. Nah, artinya saya cerita itu dengan pribadi saya dan kita semua, kalau kita mau jujur, selama hidup kita banyak sekali menampilkan kepalsuan.
Ngerti mau saya? Kita banyak menampilkan kepalsuan. Hanya menunggu orang respon. Dan karena itu menunggu orang respon dunia maya, akhirnya dalam pribadi kita selalu berpatokan dengan apa kata orang dalam diri kita. Sepertinya tidak puas kalau orang itu tidak berkata-kata tentang diri saya. Karena tadi kita sudah terlanjur post, terlanjur wow, tapi ketemu langsung faktanya adalah ya ini adanya. Saya ingin satu hal di ruang ini, di komunitas ini adalah kita menampilkan sesuatu yang benar-benar bukan saja wow, tapi juga karena memang kita wow dari dalam dirinya. Inner beauty, dari dalam diri kita memang harus pancarkan itu. Ya. Ada banyak yang saya lihat kadang di FB selama mereka masih di sekolah, ketika ketemu di sini ternyata si adik ini Nona Seli ini ternyata ini ya begitu. Oh ternyata si adik Iso ini begitu. Maksud saya begini, mari kita tampilkan ke depan itu dengan cara yang berbeda. Ketika bertemu dengan dunia nyata, oh ternyata betul ini orang begini. Saya itu ya. Nah demikian juga dalam roda organisasi ini. Satu pesan penting saya adalah mari kita tampilkan organisasi Lamboya Barat seperti yang Bapak Daud bilang kayak kita ya. Kalau organisasi Loli itu wah setan kumpi katanya. Walau kakak juga setan kumpi begitu. Apalagi Lamboya juga begitu. Kalau Lamboya Barat dia bilang orang suci dia. Coba baca cerita dia beliau. Dia akan bilang bahwa orang Lamboya Barat orang yang suci. Mungkin karena dia lihat lagak karakter saya karena sering beliau gitu, ya, tidak suka yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Dan mungkin dia melihat bahwa representasi saya itu yang saya tampilkan bahwa Lamboya Barat dia begini semua. Saya ingin teman-teman menampilkan sesuatu yang berbeda dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan teknologi yang baik. Mestinya itu ditampilkan sudah, dipublis dengan baik. Sekarang zaman cari uang tuh lewat Google, lewat YouTube, YouTuber dan lain sebagainya. Sepertinya kita belum bergaining ke sana. Sepertinya kita masih stagnan, kita masih di area-area yang biasa. Nah, ketika kita sudah masuk di area yang luar biasa, kita belum sampai ke sana. Orang sudah sampai di Soe, kita masih ada di Osaka. Kadang juga cara berpikir kita begitu juga. Orang sudah berpikir jauh tentang teknologi, sains dan lain sebagainya. Kita masih berpikir tentang budaya, masih berpikir di antara kita. Kadang-kadang saya kalau merefleksikan, wah, betapa fananya diriku ini. Orang-orang di sana sudah umur 30-an itu sudah orang pada produktif. Sudah punya ini, sudah punya itu, semua dan semua. Kadang-kadang kita di sini sudah 40-an juga, sudah 30-an, kita masih ada pada fase-fase di mana orang juga masih sama. Pulang ke kampung juga kita lihat masih yang sama. Apa yang kita ubah? Yang pertama adalah cara berpikir kita. Saya sering bilang bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Nona Seli memikirkan yang baik, memikirkan positif, memikirkan masa depan yang baik, memikirkan pacar yang ganteng, memikirkan pacar orang barat, itu bakalan terjadi. Ya, siapa yang tidak ini? Karena itu kekuatan pikiran itu akan menghasilkan realitas kita, aktivitas kita. Karena itu berpikir yang baik. Jangan pikir, saya dapat nanti orang Papua. Contoh kecil. Saya nanti di semester berapa ya? Kita masih lama berpikir. Udah bilang saja saya semester 8 udah selesai. Sudah patok itu. Yang buat kita lemah itulah di pikiran kita. Kadang-kadang ketika kita sudah berdoa yakin dan itu ketika ikut dengan faktanya, kita terbentur dengan fakta dan kenyataan. Akhirnya kita tidak melangkah, bukan? Nah karena itu berpikir itu sudah klik tulis memang checklist saya di semester ini saya harus selesai. Di umur sekian saya harus begini. Di umur sekian saya harus begini. Dan itu perkuat di pikiran. Kalau itu pikiran diperkuat, saya sangat yakin itu akan menjadi aktivitas kita. Akan keluar dengan sendirinya. Karena banyak orang itu lemah di cara berpikir. Lemah di cara membuat konsep. Kalau saya suruh sekarang bikin, kemarin saya di kampus setelah ujian lisan, saya suruh mahasiswa bikin cerita singkat. Satu paragraf saja mereka tidak mampu menulis. Anda bayangkan, teman-teman bayangkan. Saya tidak tahu di sini. Kalau saya suruh sekarang, saya kasih kertas, kamu cerita satu paragraf.
Ada banyak orang berpikir lah mau tulis apa, mau bikin apa, mau tulis apa. Karena tadi cara berpikir kita lemah. Karena tadi kita budaya animisme ini kan sudah melekat di kita. Budaya animisme tahu, hafal. Kamu tahu itu yang hamayang itu yang mereka ini kan hafal itu, hafal yang diturunkan. Coba waktu itu ditulis begitu, maka Marapu akan punya kitab yang baik. Karena itu budaya animisme kita hafalnya itu, hafal baru dari kata-kata kita tukang tambah dan lain sebagainya. Keasliannya tidak begitu, hanya kata-kata yang bermain. Dapatkah dipercaya? Kan belum tentu. Karena itu kita lemah di berpikir. Kalau saya tulis sekarang bikin dua paragraf, saya udah begitu sulitnya tulis. Karena tidak pernah melatih ini, cara berpikir. Bukan apa yang kita ini, kadang-kadang dari ini dulu baru dia keluar begitu dari tangan. Kadang tidak pakai standar, makanya Agnes bilang apa? Cinta itu bukan logika atau logika? Hah? Cinta bukan logika apa yang? Apa? Cinta kadang tak ada logika. Tak ada logika. Karena kita hilang logika kalau berhubungan dengan cinta, bukan? Karena kalau tiap hari bakal tumbuh di Hikmal, akhirnya jadi cantik. Padahal kamu keluar di luar sana. Akhirnya menyesal, bukan? Saya ingat waktu di asrama dulu, kami kan satu komunitas ini. Di dalam itu kan tidak ada yang kan tiap hari bakal tumbuh. Akhirnya ini orang ini cantik sekali. Coba keluar di luar. Keluar satu kali waktu itu kita keluar dari asrama, kan 2 tahun di asrama kita pernah keluar di agak ketat. Yang tidak cantik jadi cantik. Coba keluar di luar, mama, Maksudnya begini. Ya ada kita pengsekum kan sudah di sini toh. Sudah di antara kita. Yang lain cobalah kamu cari yang lain. Jangan di antara kita gitu ya. Kayak biar ada warna ini hidup. Jangan baku jaga saja di antara teman-teman. Bisa ya? Nah, cari yang lain. Supaya maksudnya ada warna yang lain. Mungkin cari orang Wijewa. Supaya dia bikin bisnis tiap hari. Sama kayak istri saya. Pikir bisnis, bagaimana uang dan lain. Nah, karena itu saya ingat sekali lagi adalah mari ubah cara berpikir. Kalau teman-teman mengubah cara berpikir, maka saya begitu yakin kehidupan akan selalu diwarnai dengan hal-hal yang luar biasa. Karena tidak akan ada pernah kesalahan berpikir. Kalau itu dimulai dengan cara berpikir yang baik, berpijak dengan benar, saya yakin sekali teman-teman akan selalu punya kekuatan-kekuatan tersendiri. Ya. Saya sekali lagi ingatkan untuk coba berpikir yang baik dan rajin menulis. Berbicara itu kadang kepalsuan juga. Kalau saya tanya, bilang berapa banyak buku yang kamu baca, pasti akan bilang akan terekam di memori kita. Gitu. Semua hal yang kita baca tadi, walaupun hanya mungkin baca sebentar saja di toko buku atau bacaan apa saja, dia itu akan terekam di memori kita ini, bukan memori HP, memori kita ini. Kamera, ada memori satu namanya. Akan terekam di sini. Waktu teman-teman berbicara, dia akan menolong, menginternalisir kembali, menolong teman-teman untuk bicarakan itu. Sekarang pertanyaan adalah berapa banyak diksi yang teman-teman isi di kepala ini? Sedikit diksi, sedikit kata-kata, sedikit bacaan yang teman-teman masukkan di sini memori ini, itu akan bikin kita kalang kabut di depan umum. Kita akan banyak yang gatal, bukan? Kita akan busuk, kehilangan konsep. Karena kenapa? Tidak ada memori yang tolong kita. Maka saya bilang tadi, membaca itu, berbicara di depan umum, adalah manipulasi dari membaca. Membaca banyak sudah. Ada e-book itu manfaatkan yang HP, jangan isi saja video-video yang lucu-lucu, TikTok, dan isi sudah buku-buku yang baik. Maka kenapa? Supaya membaca kita, membantu. Contoh kayak kami, mengajar kalau siswanya kuasai 5 buku, minimal dosen 10 buku. Dan itu tidak pernah kami ceritakan. Contoh, saya berhadapan dengan anak-anak organisasi, begini, saya mengajar tentang pengantar pendidikan contoh kecil. Teman-teman, anak organisasi itu akan selalu punya cara berpikir yang berbeda. Dia akan baca beberapa sumber-sumber yang lain, baru dia menyatukan, baru dia bertanya.
kita kalau bacanya cuma 1-2 buku itu akan kalang kabut depan mereka. Karena itu akan harus selalu di atas. Nah, itu tanggung jawab pemimpin sebenarnya. Teman-teman di sini, kalau wawasan tentang kepemimpinan kita lemah terkait organisasi, kita akan diserang nggak bisa. Karena itu bacalah banyak. Membaca itu tidak harus membaca juga dalam buku. Membaca juga pengalaman orang, itu juga bagian dari itu. Bercerita, berbicara dengan orang-orang yang memang punya pengalaman organisasi. Karena itu akan menolong kita dalam berbicara. Karena itu saya ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tempat ini, bukan saja dengan cara berpikir yang sangat sedikit. Kalau saya mau uji sekarang juga bikin satu paragraf mungkin lama. Besoknya mau pileg itu baru saya maju, baru saya turun. Jadi 1 bulan singkat. Tapi itu saya menghasilkan ribuan suara, hampir 3.000, 4.000. Nah, Leboya Barat itu hampir saya unggul seluruh TPS. Hilang suara itu di Ede, di Pala, di Jewa saja dan lain. Nah, kalau itu kemarin akumulasinya cukup kemarin, maka saya DPR kemarin. Akumulasi itu contohnya saya 9 orang yang maju di PSI itu. Kalau semua kerja bagus begitu, berarti saya duduk kemarin karena suara pribadi saya paling tinggi. Jadi kalah saya kemarin itu bukan tidak suara, kalah akumulasinya. Maka kenapa saya yakin kali ini? Karena saya ada di partai besar, Partai Nasdem. Saya di partai ini dan memang ada DPR sekarang itu si Christine Pati. Tapi saya lihat peluang-peluang kalkulasi politik kemarin, saya lihat Ibu Ratu dan sama Aris Wetredi itu dukung dia dan dia berhasil. Kali ini Ibu Ratu tidak, Pak sama Aris tidak karena dia anak maju sendiri. Berarti ada ruang saya maju, ada ruang. Kalau saya keluar dari Leboya Barat itu dengan 3.000-an, masuk di Leboya saya dapat 5.000, di Wankaki 1.000-an, saya keluar dari wilayah selatan dengan angka 7.000, maka itu sudah punya keberhasilan. Dan lari ke Tanah Riu dan lain sebagainya, Sumber Timur dengan pertemanan yang ada, saya pikir saya bisa menghasilkan suara di belasan ribu. Nah, saya cerita ini bukan berarti teman-teman ini momentum saya mau ini, tidak ya, tapi ini juga bagian bagaimana perjuangan kita, bagaimana Hikmalbar ke depan juga punya impact, punya dampak yang baik. Kalau kita seperti ini dan teman-teman juga tidak mendukung saya ke depannya, saya pikir juga saya tidak bisa buat apa-apa. Karena itu Adi Daud, teman-teman yang lain, mohon doanya juga untuk kalau ada postingan saya terkait dengan berita-berita politik, ya mohon didukung, mohon di like, mohon diberikan komentar-komentar yang baik. Kalau ada saran lagi, gini loh, ada satu ibu guru di Ankalang kemarin, Kak, bisa nggak kalau kasih saran kamu bikin satu konten di TikTok Kak atau di YouTube Kak begitu tentang pendidikan politik, semacam ada post atau Nona Seli begitu. Kira-kira Kak Melki ini tertarik dengan politik, Pak izin dalam konten YouTube, dikirim bagaimana konsepnya membangun Sumba berintegritas, ya macam begitu. Jadi teman-teman yang punya ide-ide begitu bisa bantu saya, bisa bantu saya di YouTube atau apa begitu. Ya mungkin dengan cara-cara begitu semakin banyak orang yang kenal. Ternyata Melki Pote HD MPH ini ya ini begitu ya. Itu maksud saya, itu yang itu pesan saya malam hari ini. Doakan, itu harapan saya. Kalau ya tidak seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak Leboya Barat, karena jujur hari ini dengan pemerintah kita hari ini, kemarin kita tenaga kontrak wilayah selatan hampir sedikit, hampir lari semua ke Loli. Itu pukulan untuk saya. Sekedar itu awal cerita saya, tapi yang paling penting itu 2 hal saja. Ya. Itu saja Pak Ketua dan teman-teman, saya juga sebagai pembina tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Ya. Saya salah sebagai bapak dan anak juga. Yang namanya satu rumah itu seperti ini. Yang namanya anak dalam satu rumah ya, dalam satu rumah itu kalau anak tidak suka dengan bekam bapak, dia paling keluar itu banting pintu biasanya. Ada dinamika contoh. Kalau Nona Sili tidak suka dengan bekam bapak begitu, dia akan lari keluar muka sini, atau banting pintu lari. Tapi dia tetap di dalam rumah.
dengan dia buat begitu, dia tidak mungkin keluar rumah. Sama dengan ini. Dalam komunitas Hikmalbar itu, kalau ada salah satu yang nakal, tidak mungkin dia keluar dari rumah. Itu bagian dari riak-riak. Demikian juga Bapak kalau dia marah, dia juga tidak keluar dari rumah, di dalam rumah. Mengerti maksud saya? Dalam konteks Hikmalbar itu ada. Ada kalian like and dislike dengan saya juga sebaliknya. Tapi kita dalam satu rumah, tidak mungkin keluar dari rumah. Itu pesan dari hati yang paling ikhlas. Saya tidak mengerti juga tiba-tiba dapat ide ini, ilustrasi ini. Tapi itu yang terjadi bahwa di dalam satu rumah pasti ada keretakan. Ada tidak suka, ada suka dan tidak suka, pasti sudah. Tapi ingat tadi, dia menyampaikan ketidaksukaan dia paling dia banting pintu dia. Tapi ingat, tidak mungkin dia terlepas dari keluarga itu. Ada, ya. Kita sepakat itu ya. Ada riak, ada dinamika dalam organisasi sebagai bapak, sebagai anak, sebagai bersaudara, itu pasti sudah selalu ada. Karena itu dia tidak mungkin keluar dari, jangan pernah berpikir bahwa dia bukan dari kita. Dia dalam kita. Ya. Itu saja kata Daud, Pak Sekum, semua dan teman-teman senior. Saya pikir ya, kita bersyukur karena Hikmalbar sudah ke-8. Karena itu walaupun kita bilang masuk umur SD, tapi saya pikir kita sudah dewasa. Kita sudah cukup besar, kita cukup dikenal. Kalau bilang Hikmalbar, hampir seluruh organisasi di Sumba mereka kenal kita. Hikmalbar. Karena selalu dalam momentum perayaan selalu menampilkan sesuatu yang wow, ramai begitu. Kadang-kadang OKP yang lain hampir juga tidak bisa menyaingi kita. Gerakan kita walaupun hanya satu pembina, kita juga kita dan kita, tapi wow, orang selalu lihat ini wow, selalu efeknya adalah di saya, kadang efeknya di ketua begitu. Padahal sebenarnya ini mereka tidak tahu ini. Tadi kadang-kadang sebagai anak, sebagai bersaudara, baku rau, mereka tidak tahu. Ingat kita dalam rumah. Dan itu yang saya suka dari situ Hikmalbar. Dan kegiatan-kegiatan begini, jujur saya tidak sumbang apa-apa. Tapi teman-teman selalu, dari dulu begitu, mulai dari pertama. Kadang saya tidak sumbang, kadang sumbang, tapi kegiatan selalu jalan. Saya mau sumbang ya juga dalam keadaan seperti ini. Terbatas dan banyak hal. Tapi ingat, kegiatan selalu jalan begitu. Saya kadang hanya bantu seala kadarnya, kadang juga lebih banyak bantu berpikir, lain sebagainya. Ya itu sudah menerimanya yang baik. Kadang numpang nama Hikmalbar itu sudah selalu ada ya. Ya kadang-kadang juga rasa malu hati ada. Tapi ya mau tidak mau ya itu buah yang saya hasilkan. Itu saja dari saya. Selamat ulang tahun Hikmalbar ke-8. Semoga ke depan kita lebih baik, lebih bersatu, lebih bijak lagi, lebih menampilkan yang apa adanya. Ya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Untuk itu sebagai kita wadah Hikmalbar, mari kita selalu menampilkan yang terbaik untuk Hikmalbar dan juga yang berbeda. Yang tentunya di balik layar kita berproses dengan hal yang tidak mudah. Dan untuk itu mari kita berpikir yang kuat, berpikir yang kuat untuk hidup yang kreatif, terlebih untuk Hikmalbar. Dan untuk itu mari kita juga saling mendorong dan menolong. Di sesi selanjutnya kita masuk sesi healing sekaligus foto bersama. Dan juga yang punya lagu ulang tahun tolong putar. Apran.
Kena putar iklan pakai itu. Pakai tua. Kalau ini buat video Selamat panjang umur kita berdoakan, selamat sejahtera. Yuk menyanyi semua. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita berdoakan, selamat. Bidang tuh, ini bidang tuh. Ada bidang. Atau bidang dengan pada pun saja. Tidak, kita masih foto. Untuk sesi Satu, dua, tiga ya. ada banyak. Saya di tengah. Oh, Ya, jadi baik sebenarnya kalau kita berefleksi tentang umur ini masing-masing kita punya refleksi ya. Kenapa harus bakar itu? Saya bukan sekedar bakar saja sebenarnya. Saya menandakan bahwa sebenarnya kita butuh peran dalam kita punya masa lalu kelam dengan bulan sebagai aktivis. Di malam hari ini kita
membuangnya dan kita mulai sesuatu yang baru ya, kita mulai kekuatan yang baru, power yang baru. Masing-masing kita sepakat malam hari ini kita ingin lebih baik. Saya kita akan maju secara karena itu kita secara bergilir mulai ini saling tangan cium dan menyelesaikan kakak ya selamat ya. Untuk itu mari kita masuk di doa Ramatama kepada Kakak Helin waktu dan tempat. Demi Tuhan menciptakan kadar-kadar yang berintelektual dan bisa bersaing di era globalisasi. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga ada makanan dan minuman. Sebelum kami mencicipinya Tuhan, mari Bapak Engkau berkati sehingga daripada kami memperoleh kekuatan baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Ampuni atas setiap salah dan dosa kami Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, lewat perbuatan perkataan. Ini doa dan harapan kami Bapa, dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Helin. Untuk itu kita menuju ke Di sini Adino. Adino. Bawa di sini Adi.
Oh iya, oh dia dari tadi.